menyambangi masyarakat dalam jadwal kampanye mereka. Dan setiap menyambangi masyarakat, setiap kali belusukan, mereka kerap melontarkan janji. Pertanyaan kemudian, akankah janji ini terrealisasi atau hanya mimpi saja? Tiga pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai menyambangi masyarakat dalam jadwal kampanyenya. Mereka menjual visi misi dan program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ketiga paslon masing-masing memiliki janji untuk membenahi kota Jakarta. Ridwan Kamil Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano hanya menyinggung Jakarta sebagai kota global. Ketiganya tidak secara rinci terhadap permasalahan yang dihadapi warga Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju, mengusung visi Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sementara pasangan Darmakun yang memiliki tagline Jakartaku Aman dengan visinya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi mewujudkan rakyat beradab, harmonis, makmur, dan bahagia. Fokus teknologi memang dikedepankan bagi warga Jakarta. Pasangan calon yang diusung PDIP Pramono Rano dengan tagline-nya Jakarta Menyala Kagak Ribet Dah ingin menjadikan provinsi daerah khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Apakah janji-janji yang mereka tebar ke warga Jakarta selama kampanye akan terwujud atau hanya janji untuk menarik simpati dan suara? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang mungkin sedang menonton Apa Kabar Indonesia pada pagi hari ini, siapkan kertas, pulpen, note, semuanya disiapin karena kita akan catat nih janji-janji para, kalau di sini juru bicaranya nih sudah hadir semua pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, ramai studio kita pada hari ini ya. Saya perkenalkan satu persatu ya. Ada Bang Fahlino Sweep selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Bang Lino. Selamat pagi. Di sebelahnya ada Bang Alma Januar Putra selaku Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pusat Darmakun. Selamat pagi. Selamat pagi. Lalu ada Bang Ciko Hakim, Kepala Direktorat Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi. Pagi Bang Ciko. Dan ada Kang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al Azhar Jakarta. Selamat pagi Kang Ujang. Pagi Mbak Sira. Iya pemirsa, kalau lihat di sini ada cangkirnya ada 5 kurang 1 ya, itu karena Kang Ujang lagi puasa. Bukan diskriminasi ya. Karena netizen suka usil kadang-kadang. Nah, kita akan bicara masalah soal janji para cagup. Sudah kampanye 2-3 hari terakhir ini, lalu kemudian ada janji-janji yang keluar nih, baru nih kita baru denger lagi begitu. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu deh. Bang Lino, ada janji-janji yang kemudian baru keluar lagi dari mulutnya Bang Rano, dari mulutnya Mas Pram, soal ada kenaikan gaji misalnya, petugas Jumantik. Saya pertama baca, saya pikir petugas jurnalistik, saya udah GR gitu ya. Wartawan dikirain, ternyata petugas Jumantik. Lalu ada juga, ada gaji untuk guru ngaji katanya seperti itu. Ini apakah memang fokusnya jadi kemudian memberikan ada semacam insentif-insentif untuk warga langsung begitu, dengan janji-janji kenaikan gaji, ketimbang proyek-proyek besar yang kemudian bisa ditawarkan kepada masyarakat Jakarta? Silakan. RK Suswono. Ya. Jadi RK Suswono, sorry. yang disampaikan tadi itu mungkin program Sorry. paslon sebelah. Iya, Saya ketukar-tukar jadinya. Saya ketukar-tukar, mohon maaf. Tapi kira-kira mau nanyanya Mohon maaf. Anda mah saking banyaknya sih hari ini ya. Mohon maaf. Saya salah, saya Nuril. Kalau begitu dari RK Suswono. Nah, kalau RK catatannya adalah ada catatan ini, kredit mesra. Nah, ini menarik nih. Kredit mesra yang kemudian sudah pernah dilakukan di Jawa Barat dan akan mau dilakukan di Jakarta. Ini jadi kayak mengajarin untuk ngutang berjamaah atau bagaimana nih? Silakan. Mohon maaf ya berpisah ya. Terima kasih Mas Alfred, Mbak Sira. Jadi kredit mesra ini adalah singkatan sebenarnya. Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Jadi dari hasil belusukan dan juga menyapa warga dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, salah satu masalah di masyarakat yang selalu disampaikan adalah tentang masalah ekonomi. Dan salah satunya adalah akses kepada modal usaha. Nah, dari situ kami berangkat bahwa
ini memang ada sesuatu yang harus dilakukan, terutama untuk akses modal daripada mereka yang tidak mempunyai akses kepada perbankan. Sehingga kami akan melakukan program yang disebut tadi Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Bagaimana mekanismenya? Mungkin itu pertanyaan masyarakat yang sering timbul. Pertama, ini ditujukan untuk pembiayaan modal kredit usaha ultra mikro. Jadi yang memang tidak terlalu disentuh oleh perbankan. Kalau di perbankan itu kita udah sering dengar UMKM, ya kan? Usaha menengah, kecil dan seterusnya. Ini ultra mikro. Nah, besarannya sendiri adalah sekitar sampai dengan 5 juta rupiah. Maksimal itu? Maksimal. Jadi yang kami sasar adalah memang mereka yang tidak mempunyai akses kepada pembiayaan. Peruntukannya untuk apa itu? Peruntukannya untuk mereka modal usaha. Tetap Seperti untuk usaha, contoh para pedagang sayur, keliling, tukang gorengan yang selalu mensupport teman-teman kita kalau di Jakarta selama hari-harian. Nah, ini mereka tidak punya akses kepada modal usaha, sementara mereka butuh untuk mengembangkan usahanya. Modelnya sendiri adalah model komunitas. Jadi tadi seperti yang Mas Alfat sampaikan, kredit mesra ini akan diberikan kepada kelompok antara 2 sampai dengan 5 orang. Titik pemberiannya itu akan diberikan salah satunya adalah melalui rumah ibadah. Gitu. Jadi ini komunitas yang berdasarkan rumah ibadah. Tapi komunitas itu untuk menjangkau secara keseluruhan atau memang ada perwilayahnya atau seperti apa konsepnya? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi ini banyak rumah ibadah, ada sekitar 4.500 masjid misalnya, ini akan disusur. Memang tidak akan semuanya membutuhkan, tapi kita merasa bahwa dengan berangkat dari rumah ibadah komunitas ini, kita bisa meminimalisir masalah yang disebut moral hazard, yaitu pemberian pinjaman tapi kita tidak tahu siapa yang mengambilnya. Nah, karena kalau di bank itu kan prosesnya ada due diligence istilahnya. Ini dilakukan lewat rumah ibadah. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa ini mendukung program pemerintah pusat, yaitu keuangan inklusi. Mereka yang tidak punya akses kepada perbankan, kita dorong untuk mempunyai akses kepada semua punya kesempatan yang sama. Mempunyai kesempatan yang sama. Itu. Paslon nomor 2 ya dari Dharma Kun. Kalau misalnya dari Dharma Kun kan dijanjikan internet gratis nih, luar biasa loh. Internet gratis. Kemudian juga ada juga tagline-nya yang perut kenyang untuk warga Jakarta. Ini apa ya konsep dari internet gratis secara seluruh gitu? Semua akan mendapatkan internet gratis. Luar biasa loh itu. Jadi janjinya tidak main-main gitu loh, harus direalisasikan. Siap. Bang Dharma ini adalah petugas rakyat. Jadi Bang Kun juga seorang yang akademisi yang luar biasa, Mbak Sira. Beliau 12 tahun sudah masuk ke Trisakti. Jadi halo Trisakti ya, harus 02 sekalian ya. Ya, jadi karena kami petugas rakyat, kami tahu persis kebutuhan rakyat. Mengenyangkan perut itu karena di Jakarta sekarang sudah ada 477.000 ber-KTP Jakarta tapi hidup miskin. Perutnya kelaparan, Mbak Sira dan Bang Alfat. Ya, dan ya apalagi akses internet. Ya, mereka sangat kesulitan saat pandemi kemarin, bahkan banyak yang nggak punya tools buat belajar online. Ya, jadi internet ini merupakan suatu kepastian. 100 megabyte ya per rumah itu suatu hal yang terukur dan bisa kita lakukan. Itu dianggap sebagai kebutuhan primer sekarang oleh Dharma Kun. Primernya adalah yang mengenyangkan perut. Kita pengen rakyat miskin di Jakarta ini kita segera entaskan, kita segera hapuskan. Nggak boleh lagi ada yang kelaparan di Jakarta. Jadi Bang Dharma bahkan sekarang belusukan. Nih sekarang aja Bang Dharma nih Bang, saat kita lagi acara ini, Bang Dharma sekarang lagi menuju Kampung Bayam. Tapi konsepnya gimana? Karena kan banyak juga masyarakat Jakarta yang saat ini juga banyak juga yang belum punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Siap, konsepnya nanti dengan ini yang terbaru nih, yang update, Kartu Jakartaku Aman. Kartu Jakartaku Aman ini di sini jadi juga bukan cuma dengan perut kenyang saja, tapi yang paling utama di sini nanti ada Jakarta Amankan Jiwa, lagi-lagi pembangunan kami ke rakyat, Bang. Karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Isinya kami apa tuh kartu itu? Jadi isinya nanti ada Amankan Jiwa, Bang. Kami bertekad untuk mengamankan jiwa, untuk beribadah bebas, tidak lagi kemarin dibatasi ya, saat pandemian gitu ya, covidan kemarin gitu ya. Dan nggak boleh lagi ada yang orang dilarang masuk masjid, beribadah, ke rumah ibadah manapun. Yang kedua adalah amankan keadilan, jangan lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nggak boleh lagi ada warga yang dizolimi. Yang ketiga, Jakarta amankan usaha dan ekonomi, Bang. Nah ini yang tadi, nggak boleh ada pengangguran, Bang. Karena kami sudah mencatat dan kami sudah menghitung semuanya cukup, Bang. Anggaran DKI. Yang keempat adalah amankan keluarga, Bang.
nggak boleh keluarga ini bermasalah kesehatannya, BPJS-nya nggak boleh bermasalah. Jadi nanti ngumpul semua di sini, Bang. Yang terakhir adalah amankan adabnya, Bang. Sesuai kami nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk menuju, kalau 2 begini ya, Bang. Kalau begini kan 5 Romawi, Bang. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nanti teknisnya gimana ntar kita di segmen selanjutnya. Saya mau pertanyaan gantung ke Bang Ciko, tapi pertanyaan udah di awal tadi sebenarnya. Terima kasih. Jadi Bang Ciko boleh tutup dulu nih segmen ini, nanti kembali saat lagi ya. Kita kembali dengan jawaban dari Bang Ciko, pertanyaan di awal saya menggantung. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, melanjutkan pertanyaan di awal segmen tadi ya. Ternyata untuk Bang Ciko mohon izin tadi ya agak keliru sedikit mempengaruhi akhir bulan kayaknya. Nah, ini terkait Alam bawah sadarnya berpikir tramdul terus. terkait janji baru dari Pramono dan juga Rano soal bantuan operasional tempat ibadah, satu, lalu kemudian kenaikan gaji petugas Jumantik, lalu gaji untuk guru ngaji. Nah ini kenapa kemudian ini dianggap sebagai satu hal yang penting bagi Pramono dan juga Rano? Jadi gini, dari sejak awal kan kami di juru bicara tuh kan sering juga duduk dengan para paslon ya, Mas Pram dan Bang Dul. Artinya yang saya serap adalah Mas Pram berulang-ulang dan Bang Dul mengatakan berulang-ulang tentang miskin kota di Jakarta. Teman-teman yang tidak memiliki gaji atau pemasukan sesuai dengan UMR. Dan menurut beliau, apalagi kita selalu menggaungkan kata-kata pusat perekonomian nasional, kota global, dan masyarakatnya sendiri nggak menyala gitu. Ini kan kita salah satu tagline-nya kan Jakarta menyala gitu. Menyala itu apa sih? Ini saya jelasin dulu, kembali dulu dikit. Filosofinya. Menyala itu filosofinya kan dari gelap menjadi terang. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya setelah ada kesulitan ada kemudahan, setelah ada kesulitan ada kemudahan sampai 3 kali disebut, ya kan gitu. Jadi artinya apa? Dari nggak ada kerjaan harus punya kerjaan. Dari airnya kotor jadi air bersih, ya kan? Dari nggak punya hunian yang layak mempunyai hunian yang layak, dan hal-hal seperti itu. Jadi yang menjadi concern kami memang terkait dengan kesejahteraan rakyat dulu. Kita nggak bisa menjadi kota global dengan segala infrastruktur yang canggih tanpa kita mencanggihkan manusia-manusianya. Nah, manusia ini kan kalau dicanggihkan nomor 1 apa sih? Tentunya kesejahteraan dan nafkah. Nah, kita sudah menghitung kalau kita bicara bantuan operasional tempat ibadah yang sebenarnya bukan program baru, ini program yang sudah ada tapi rasa-rasanya nilainya kurang cukup untuk bisa menghidupkan teman-teman sebagai pengayom rumah ibadah, ustadz atau marbot dan lain-lain itu untuk hidup layak dan membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya. Nilainya kita upgrade. Kita harus menghitung, cara menghitungnya sebenarnya cukup mudah ya. Kita kalau bicara yang rumah ibadah Islam Muslim itu ya, seperti masjid maupun musola gitu. Kira-kira kalau kita total jumlah masjid yang terdaftar di Jakarta itu 4 ribuan. Jumlah musolanya sekitar 3 ribuan gitu. Jadi total 6 ribu sampai 7 ribuan lah kira-kira gitu. Anggap 7 ribu dikali 2, ada 2 yang akan kita berikan upah UMR di situ, ya kan? Kira-kira 16 miliaran sebulan, setahun berapa sekian ratus lah ya gitu. Jadi dengan APBD yang cukup tinggi, sekitar hampir 90 triliun, rasa-rasanya cukup untuk kita lakukan itu. Kalau kita bicara dengan petugas Jumantik misalnya, petugas PKK, Posyandu yang selalu berkutat untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dan komunitasnya, rasa-rasanya juga nggak pantas cuma dikasih 500 ribu sebulan. Dan ini kita upayakan bagaimana untuk mendapatkan insentif gaji senilai 5 juta sama dengan PPSU atau pasukan orangnya. Kalau ada kenaikan di sejumlah pos tertentu, artinya akan ada pos lain yang akan dikurangi anggarannya? Kami merasa tidak serta-merta harus begitu. APBD itu dan PAD itu kan meningkat setiap tahunnya. Jadi nggak bisa juga kalau kita bisa bicara 85T, besok tuh nggak 85T, pasti akan naik gitu ya. Nah, ini gimana caranya kita mengalokasikannya sehingga kita bisa memprioritaskan hal-hal seperti apa yang kita berikan kepada apa yang kita janjikan kepada mereka tadi ya. Petugas masjid, Jumantik, PKK, Posyandu, dan lain-lain. Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur misalnya kan kadang-kadang ada janji-janji itu. Kalau kita bicara secara detail, sebenarnya kan janji-janji itu sebagian adalah janji yang sebenarnya anggarannya bukan dari APBD.
anggarannya adalah anggaran nasional, khususnya untuk DKJ itu ke depannya. Kita bicara soal tanggul laut misalnya, sama-sama di visi misi kami maupun di visi misinya Kang Emil itu juga ada tanggul laut. Tapi kan sebenarnya itu anggaran nasional. Jadi sebenarnya tidak serta-merta akan membebani APBD. Nah, untuk yang membebani APBD tentunya belanja pegawai itu yang harus dipotong dari belanja pegawai dulu ya. Tetapi kemudian Mas Pram dan Bang Dul berulang-ulang mengatakan bahwa bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bawah dan teman-teman yang nggak punya hunian layak juga harus kita pikirkan, kemudian dengan iuran yang murah untuk membayarnya dan lain-lain. Baik, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang ini seakan-akan sebagai dewan juri ya. Kang Ujang kalau melihatnya nih, kira-kira dari semua janji yang dilontarkan ini, kira-kira akan menjadi suatu kenyataan atau akan sulit dan hanya sebagai mimpi saja? Ya kalau saya mengukurnya gini, sederhana ya. Biasanya kandidat yang maju itu akan mengukur, pertama harus menang dulu. Nah kalau menang pasti akan membuat program-program yang populis. Ya buat menang kan butuh janji. Ya janji dan kampanye itu isinya janji. Nggak ada yang lain, pasti janji. Karena semuanya belum direalisasikan. Nah dalam konteks itu pasti janji-janji yang katakanlah yang programnya terukur dan populis. Nah kalau kita tarik ke depan, maka mereka juga berpikir nih, kalau misalkan jadi, pasti dong ingin punya ekspektasi jangka panjang. Misalkan harus, mohon maaf ya biasanya 2 periode dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat janji-janji ini menurut saya bisa direalisasikan. Karena bagian daripada legacy daripada kandidat yang terpilih itu. Karena misalkan kandidat terpilih, misalkan 01, 02, 03, salah satunya menang, lalu tidak direalisasikan janjinya, maka mohon maaf masyarakat akan kecewa. Nah kekecewaan itulah yang membuat, mohon maaf ketika misalkan maju lagi juga tidak akan terpilih. Oleh karena itu dalam konteks itu saya meyakini ya 80% saya berkeyakinan apa yang diprogram oleh mereka itu bagian daripada program-program yang terukur, yang realistis dan memang harus dilaksanakan. 20%-nya apa? 20%-nya pasti dong ada yang meleset, ada kasus, ada yang bermasalah yang mungkin juga tidak bisa diimplementasikan. Saya meyakini itu. Oleh karena itu saya berkeyakinan dalam konteks pilkada hari ini mereka semua akan mengukur program-program yang betul-betul realistis, yang betul-betul bisa dijalankan sehingga bukan lagi ansor, bukan lagi angin surga, tetapi betul-betul berpijak pada realita, berpijak pada masalah dan itu solusi bagian daripada penyelesaian solusi yang dibangun oleh ketiga kubu itu, ketiga kandidat. Oleh karena itu saya tidak mau menarik ke belakang yang dimana mohon maaf setiap pilkada selalu janji-janji, selalu janji manis gitu, selalu angin surga. Tetapi saya melihatnya bahwa inilah titik awal di mana para kandidat ini membuktikan bahwa ketika berjanji ya direalisasikan. Sama juga dalam konteks mohon maaf ya kita Pak Anies. Pak Anies kenapa sekarang masih banyak pendukungnya? Karena memang banyak merealisasikan janji-janji yang dulu. Berbeda kalau dia lupa atau tidak melakukan janji itu. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan dari itu. Saya berkeyakinan dari ketiga paslon ini meyakini bahwa mereka memang sudah membuat program-program yang terukur yang bisa direalisasikan sebagai bagian tadi menyelesaikan solusi masalah DKI yang complicated. Sebenarnya ada 5 yang bisa dibangun. Pertama tadi semua sudah dijelaskan ekonomi. Ini lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan. Ini pasti. Yang kedua pendidikan. Masa di Jakarta misalkan ada banyak orang tua yang tidak bisa menebus ijazah di sekolah swasta. Ini kan memprihatinkan, luar biasa. Pendidikan bukan hanya membangun sumber daya unggul bagi warga Jakarta, tapi banyak hal lain yang harus dibangun. Yang ketiga itu soal kesehatan, ini penting. Apalagi milenial ini menekankan kesehatan juga. Yang keempat infrastruktur, dengan segala variasi. Nah yang kelima sosial, keagamaan tadi. Jadi dalam konteks ini kalau saya rangkum, kemungkinan besar ya apa yang disampaikan tadi ya itu bagian daripada program-program yang menurut saya yang bisa terjangkau, yang bisa diimplementasikan dalam menyelesaikan solusi-solusi warga Jakarta. Oke, dari 5 indikator tadi kira-kira dari masing-masing juru bicara ini akan fokus kemana untuk prioritasnya? Nanti kita akan bahas saja ya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, tadi ada 5 indikator yang kemudian disebutkan oleh Kang Ujang mengenai ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Nah, dari program-program yang ada oleh RK Suswono, kira-kira prioritasnya akan kemana dulu? Bang Lino, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke pertanyaannya ya, ini untuk sebagai pembeda, tadi kan topiknya janji-janji kampanye. Kalau paslon lain itu baru janji-janji. Kalau Pak Ridwan Kamil ini sudah ada rekam jejaknya. Di antara semua
calon gubernur yang pernah mengelola kota hanya Pak Ridwan Kamil. Jadi masalah Jakarta ini yang tadi Pak Ujang sebutkan 5 itu adalah masalah perkotaan kalau di Jakarta. Which is dalam hal ini Pak Ridwan Kamil berpengalaman dan punya track record. Jadi pada pemilih ada buktinya. Ada buktinya. Pilihlah yang sudah punya pengalaman. Itu satu. Kedua, kalau ditanya yang jadi prioritas, semua prioritas dari semua 5 masalah itu. Karena semua 5 masalah yang disebutkan tadi adalah menyentuh kehidupan masyarakat Jakarta secara langsung. Nah, kembali tadi ke awal yang disampaikan pertanyaan tentang kredit tanpa agunan dan bunga. Nah, ini salah satunya adalah untuk menjawab masalah ekonomi masyarakat di Jakarta, terutama untuk menumbuhkan kewirausahaan di bidang ultramikro tadi itu. Nah, ini terobosan karena tidak ada daerah lain yang melakukan ini sebelumnya di Jakarta ini. Ya, kami berharap ini ada 2 hal yang bisa tercapai juga. Pertama, ini bisa mengurangi pengangguran. Dengan adanya wirausaha baru, ini mengurangi pengangguran. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa akses kepada keuangan terbuka lebar kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai akses. Jadi indikator ekonomi paling utama, porsinya paling besar. Ini karena tadi hal yang pertama ditanyakan adalah tentang kredit mesra. Jadi saya ingin menyambung apa yang ditanyakan di awal. Yang ketiga, dalam program ini kami tidak akan menggunakan APBD seperti paslon lain tadi janji-janjinya relatif menempel kepada APBD. Jadi pakai apa? Ini kami akan menggunakan bank pembangunan di Jakarta, yaitu Bank DKI. Sebagai bank pembangunan, Bank DKI ini mempunyai misi untuk membangun Jakarta. Salah satunya adalah menumbuhkan literasi keuangan, berikut juga menambah akses keuangan terhadap masyarakat Jakarta. Nah, program ini yang akan ditempelkan nanti kepada Bank DKI melalui yang tadi kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Nah, harapan kami tentu ini akan mengurangi juga masalah-masalah lainnya terkait dengan daya beli, kesehatan, transportasi, karena dengan bertumbuhnya wirausaha di Jakarta ini tentu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jakarta juga dengan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Darmakun, apa yang menjadi prioritas? Kayaknya ini agak sedikit menyorot lebih kepada kesehatan gitu ya. Ekonomi lalu bagaimana? Ekonomi kita ada program bioekonomi, yaitu sistem ekonomi yang berbasis nanti pelestarian alam. Jadi nggak boleh ada perusakan alam di visi misi kami. Jadi pengangguran itu nanti kita serap semuanya, kita kasih sekolah adab ya. Jadi ini paling penting juga nih, ada sekolah adab dari kami dan kami akan membentuk tim relawan adab, yaitu dari guru-guru honorer yang akan kami gaji, tingkatkan kesejahteraannya dan menjadi role model. Siapa yang diajarin, siapa situ? Semua itu Bang, yang tadi pengangguran, yang adabnya kurang-kurang tadi, yang tadi di bawah garis kemiskinan Bang. Dan itu kita kasih pekerjaan yang layak Bang, yang sesuai dengan bioekonomi tadi. Contoh dari jumlah penganggurannya luar biasa masif loh di Jakarta ini. Betul. Bisa terangkul semuanya? Bisa. Sudah kita ukur, sudah kita hitung. Nanti saat debat, Bang Dharma dan Bang Kun akan paparkan semuanya. Nggak boleh semuanya sekarang. Saya ditahan. Ditahan dulu ya? Ditahan. Jadi Bang, kalau bioekonomi itu contohnya ya Bang, sampah berserakan di Jakarta. Luar biasa menggunung di Bantar Gebang. Nah, kami ada teknologi pemilahan sampah yang bagaimana sampah plastik, sampah yang menggunung itu bisa menjadi bahan bangunan Bang. Bisa menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Bisa untuk meningkatkan ekonomi rakyat kita yang di bawah garis kemiskinan yang pengangguran tadi. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan baru nanti Bang. Bukan pekerjaan yang maaf sudah digantikan oleh AI ya. Artificial Intelligence, kita akan membuat pekerjaan baru yang berbasis bioekonomi. Pelestarian alam. Sehingga tidak merusak alam. Oke, cukup? Pendidikan, Pendidikan kita mau lanjutkan yang baik-baik Bang. KJP Plus, sekolah gratis Bang, itu kita lanjutkan. Kita tingkatkan bahkan. Jadi nanti ada beasiswa khusus buat anak-anak dari garis kemiskinan, anak-anak yang selama ini bermimpi untuk kuliah aja nggak bisa, ya kita akan kasih beasiswa. Kalau dia udah lulus sekolah adab tadi Bang. Jadi fokus utama kita kartunya dari yang tadi ya? Sama Bang, satu kartu. Jadi yang udah lulus dari sekolah adab, yang lulus nggak apa-apa. Yang lulus dari sekolah adab akan dapetin kartu ini Bang. Semua pemilih kita harus lulus dulu. Harus lulus persyaratannya. Iya, dan tim relawan adabnya juga kita kerahkan semuanya nanti guru-guru yang hebat-hebat, yang honorer, yang selama ini upahnya masih di bawah UMR. Ya, menyedihkan sekali. Kami akan gaji, kami akan perhatikan khusus guru honorer dan semua tim relawan pembina adab nanti. Baik. Ya. Semua tim relawan. Iya dong. Kalau dari Pramono Rano tuh akan seperti apa spesifikasinya? Jadi prioritasnya apa yang lebih dahulu? Kalau bicara prioritas sejak awal Bang
Mas Pram dan Bang Dul selalu mengatakan bahwa Jakarta ini begitu kompleks, masyarakatnya begitu heterogen, sehingga problematikanya juga heterogen. Iya, Masalahnya banyak dan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mendahulukan yang satu kemudian menihilkan yang lain. Kita bicara soal kemacetan dan kebanjiran misalnya. Jujur tidak semua orang terdampak itu. Adalah sekian persen yang tidak terdampak sama sekali dengan kemacetan. Berarti kan ada urgensi tertentu. Jadi ada tapi, Bang. urgensi tertentunya terkait ekonomi. Tapi ada yang terdampak soal kemiskinan kota tadi, ada yang terdampak soal kesulitan akses atas air bersih misalnya. Orang di Jakarta Selatan agak tidak bisa connect dengan pernyataan soal air bersih, tapi orang di Jakarta Utara bisa. Gitu. Nah, artinya hal-hal ini semua harus dibangun secara simultan. Nobody says it's gonna be easy. Tidak ada yang mengatakan ini akan menjadi perjalanan yang mudah. Of course. Apalagi kalau hanya dibandingkan dengan pernah memimpin di satu daerah lain misalnya gitu ya. Di mana juga Bang Dul kan pernah juga di Banten dan punya kesuksesan tersendiri. Langsung dibalas. Boleh Beda loh. Kalau Banten itu provinsi, Jakarta itu kota. Nyentil sedikit boleh nggak? Kita bicara soal kredit macet ya. Kredit macet tunggakan pinjol online itu paling tinggi di Jawa Barat loh. Selama kepemimpinan gubernurnya siapa? Ridwan Kamil, iya kan? Tapi itu akan dipindah di sini dengan kredit yang menggunakan Bank DKI. Takut kan? Artinya apa? Tunggakan tertinggi itu Jawa Barat juga. Jangan-jangan nanti Bank DKI bisa turun. Boleh dibantah 4,7 juta gitu totalnya. Nah, intinya gini, tapi pada prinsipnya yang kita akan kembangkan itu tadi. Kita akan mulai dari semua, ya, dari semua aspek. Tadi ekonomi juga, pendidikan dan kesehatan tentunya kita juga punya program di mana kita akan memperbaiki semua RSUD, memperbanyak RSUD, memperbaiki pelayanan puskesmas, memberikan pendidikan gratis sehingga 12 tahun. Dan ini melanjutkan program KJP. Nah, kalau kita bicara soal KJP pun, plusnya plus apa lagi yang mungkin tidak terpikirkan oleh yang lain. Tahu nggak anak-anak di Jakarta ini di sudut-sudut kota yang apalagi yang kembali tadi terpapar kemiskinan dan penghasilan orang tuanya di bawah UMR itu, belum pernah ke Ancol tuh ada, belum pernah ke Taman Mini itu ada. Jadi Mas Pram juga udah menjanjikan bahwa pemegang KJP minimal 3 kali dalam setahun akan masuk dalam tempat pariwisata yang berbayar itu secara gratis. Hal-hal ini apa? Ini menurut kami akan bisa yang dibilang healing itu tanda kutip ya, ketimbang mobil curhat ya. Rasa-rasanya ini lebih pas gitu ya, healing untuk tempat pariwisata gitu. Sehingga menghindar harus pergi ke psikiater atau ke psikolog dan lain-lain. Jadi semua harus kita pikirkan dan tidak bisa memprioritaskan satu dengan lain. Saya memberi contoh soal air bersih misalnya, di Jakarta Selatan tidak terpikir soal itu, di Utara berpikir soal itu. Jadi artinya itu juga tetap harus dijalankan dengan baik dan kami meyakini Mas Pram yang 10 tahun berada di Kementerian Sekretaris Kabinet, yang mingguan itu rapat tentang DKI Jakarta yang kemudian berubah menjadi DKJ, tentunya sangat paham permasalahan di kota ini dan kebetulan juga beliau tinggal di sini. Jadi beliau sering berkeliling sudut-sudut kota dengan sepeda ya 50 km minimal dalam seminggunya. Jadi rasa-rasanya pemahaman beliau terhadap masalah akan lebih mendalam dibanding dengan paslon-paslon lain dan tentunya solusi yang akan diberikan lebih tepat sasaran. Oke, sebelum ke Kang Ujang ya tadi udah disenggol soalnya. Diklarifikasi sedikit silakan soal tunggakan dan juga mobil curhat. Sedikit saja Bang Lino. Paling enak jadi petugas rakyat, Bang. Ini pada berantem petugas partai, kita yang ngawasi. Apa ini? Menanggapi Mas Ciko ya. Pertama tentang kredit masyarakat ekonomi sejahtera di Jawa Barat. Itu total selama masa kepemimpinan Pak Ridwan Kamil ada 17.000 kurang lebih penerima manfaat. Dari 2.800 kelompok dan hampir 2.000 rumah ibadah. Bisa dicek datanya bahwa kredit macetnya itu di bawah 1%. Jadi tadi yang sampaikan Bang Ciko mungkin itu data yang berbeda. Enggak, itu data gini, sorry. Itu bukan data kredit yang tadi diberikan tadi oleh kan ditawarkan pemerintah. yang akan dibawa ke Jakarta. Data kredit pinjol secara keseluruhan. Jadi Jawa Barat itu udah dapat kredit begitu pun pinjolnya lebih. Nah, justru itulah dengan keadaan krisis hutang dipinjol ini, jalan keluarnya adalah kredit yang akan kami tawarkan melalui kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Karena ini akan berbeda. Kalau pinjol itu sistem pemberiannya. Jadi ini bagian dari solusinya. Ini bagian solusi. Jadi agak mesti jelas melihatnya. Bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi untuk melawan rentenir, pinjaman online, bank emok dan seterusnya. Jadi orang-orang yang sudah pernah kena pinjol nggak bisa ngajuin kredit itu? Bisa.
Karena sekali lagi Tapi kalau dipakai buat nutupin yang pinjolnya gimana? Nah, Berputar makanya aja nanti. Kalau dalam salah-salah. teknisnya, Salah-salah. Gitu. dalam teknisnya kita Call tentu 1, ada call 2, call pendampingan dan tidak semua orang yang mengajukan akan mendapatkan. Jadi pengawasannya ada ya? Ada pengawasannya, monitoringnya, pendampingannya, dan setiap yang akan mengajukan kredit masyarakat ekonomi sejahtera ini harus melalui kursus yaitu pelatihan mikro. Nah, jadi mereka harus punya pemahaman gitu. kualifikasinya lagi, baik. Dari pihak pemberinya pun juga akan memahami bahwa orang ini layak untuk diberikan. Oke. Baik. Kita dengarkan Pak Mungkas ya dari Kang Ujang. Kang Ujang silakan. Ya kalau saya sih melihat gini, memang harus ada diskusi, diskursus ya, perdebatan, ide dan gagasan disampaikan oleh para kandidat. Karena di situ akan ada penilaian dari publik, mana yang bagus, mana yang tidak gitu kan. Sehingga apa? Sehingga Jakarta sebagai katakanlah kota yang bisa menjadi referensi bagi kota yang lain, menjadi dinamikanya lebih hidup. Jadi yang ditawarkan bukan hal-hal yang kosong, bukan hal-hal yang spekulatif, tetapi betul-betul yang memiliki tadi ide gagasan yang bisa direalisasikan. Jadi saya melihat ini semangat yang sama ya, ingin membangun Jakarta lebih baik. Nah dalam konteks itu saya ingin mengatakan saya percaya lah dengan tiga-tiganya punya kapasitas, punya kualitas gitu ya. Tapi sekarang tinggal bagaimana meyakinkan warga Jakarta dengan program-program yang terbaiknya itu. Karena dalam skala masyarakat Jakarta yang menurut saya well informed ya, begitu kuat terkait dengan informasi yang deras itu ya. Lalu juga sudah banyak yang cerdas walaupun tadi kemiskinan masih banyak. Saya meyakini warga Jakarta akan memilih dengan rasionalitasnya, bukan dengan emosionalitasnya. Jadi faktor rasionalitas itu akan diuji dengan program, dengan janji-janji, dengan ide gagasan yang disampaikan kepada publik. Jadi saya meyakini ukuran tadi ya, program, ukuran visi misi itu akan menjadi salah satu faktor juga penentu dalam konteks warga Jakarta untuk memilih para kandidat itu. Saya meyakini itu. Baik. Semoga tadi sudah dicatat oleh warga Jakarta yang menonton ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan tunggu bagaimana realisasinya dan juga bagaimana jalannya kampanye hingga nanti pada saat pencoblosan. Terima kasih Bang Dino, Bang Arman, Bang Ciko. Kita dan juga lanjutkan di Kang Ujang. sesi kayaknya masih banyak. Saya tutup pakai pantun boleh ya, minta cakepnya ya. Pipi dikecup, hati berdebar. Di atas jembatan kecupan siririt. Janji cagup boleh diumbar, asal jangan kayak mantan. Banyak janji, ditinggal kawin. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita akan kembali saat lagi dengan sejumlah informasi lain. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.